Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita mulai aja ya, dibiasakan on time. Tadi yang di-share itu kan mulai jam 2. Ibu akan mulai, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang konversi satuan. Nah, konversi satuan panjang yang pertama. Konversi satuan panjang, kemarin sudah sedikit Ibu bahas, yaitu tentang kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Itu di SD, SMP sudah pernah, Ibu hanya mengingatkan aja. Mudah-mudahan masih pada hafal. Kalau belum, Ibu ingatkan lagi, dan Ibu harapkan nanti kalian hafalkan lagi supaya bisa hafal, karena ini akan dipakai terus. Gak hanya pelajaran fisika, TDO juga akan digunakan. Jadi dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter itu harus hafal. Itu namanya konversi satuan panjang. Nah, kalau hanya satu konversi satuan panjang, di situ tidak ada pangkatnya ya, hanya kilometer, hektometer, dekameter. Nah, dalam mengkonversi satuan panjang, setiap turun satu tingkat, maka dikalikan 10. Jadi kelipatannya 10. Kalau naik satu tingkat dibagi dengan 10. Kalau turun 2 tingkat, berarti kelipatan berapa? Misalkan dari kilometer ke dekameter, berarti turun 2 tingkat. Kalau satu tingkat dikali 10, berarti kalau 2 tingkat dikali 100. Bukan 20 ya, tapi 100. Kelipatan nolnya. Nolnya nambah 1, jadi dikalikan 10. 10 kali 10, 100. Kalau turun 3 tingkat, berarti nolnya nambah lagi 1, jadi dikalikan 1000. Misalkan contoh, 1 kilometer berapa hektometer? Turun 1 tingkat, berarti 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Kalau misalkan ke dekameter, kilometer ke dekameter, turun berapa tingkat? 2 tingkat, berarti dikalikan 100. Misalkan 2 kilometer berapa dekameter? Berarti 2 dikalikan 100 sama dengan 200. Itu ya. Kemudian kalau naik, misalkan milimeter ke sentimeter, itu naiknya 1 tingkat, berarti dibagi dengan 10. 1 milimeter ke sentimeter berarti 1 dibagi 10, berarti sama aja 1/10. Berarti di belakang desimal ada 1 angka, yaitu 0,1. Itu 1 milimeter ke sentimeter, 0,1. Kalau naik 2 tingkat, misalkan contoh milimeter ke desimeter, berarti melewati sentimeter kemudian baru desimeter, berarti naiknya 2 tingkat. Kalau naiknya 2 tingkat berarti dibagi 100 atau 1/100. Jadi kalau 1/100, maka di belakang desimal ada 2 angka. 100 itu kan nolnya 2, jadi 0,01. Jadi 1 milimeter sama dengan 0,01 desimeter. Kemudian misalkan 1 milimeter ke meter, naiknya berapa tingkat? Ke sentimeter, desimeter, meter, naiknya 3 tingkat, berarti dibagi 1000. 1 dibagi 1000 sama dengan 1000, nolnya 3, berarti di belakang desimal harus ada 3 angka, berarti 0,001. Nah, itu untuk satuan panjang. Kemudian yang berikutnya tentang konversi satuan luas. Bedanya, kalau satuan panjang itu tidak ada pangkatnya, hanya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Tetapi kalau konversi satuan luas itu menggunakan pangkat 2, yaitu persegi, kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, milimeter persegi. Hektometer persegi atau biasa disebut dengan hektar. Hektar itu biasanya pengukuran luas tanah. Kemudian dekameter persegi atau biasa disebut dengan are. Nah, apabila ada pangkatnya 2, berarti sekali turun 1 tingkat dikalikan dengan 100. Jadi kelipatan 100. Kalau tidak ada pangkatnya untuk satuan panjang itu kan turun 1 tingkat dikali 10.
Berarti kalau satuan luas karena di sini pangkatnya 2 berarti kelipatan 100. Misalkan contoh 1 kilometer persegi berapa hektometer persegi? 100 hektometer persegi. Kalau pada satuan luas itu kan 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Tetapi kalau satuan luas itu 1 kilometer persegi sama dengan 100 hektometer persegi. Nah, kalau misalkan dikonversi satuan panjang, kilometer ke dekameter itu turun 2, maka 1 kilometer sama dengan 100 dekameter, itu untuk satuan panjang. Tetapi kalau untuk satuan luas, karena di sini pangkatnya 2, berarti kelipatan 100 untuk 1 kilometer persegi, berapa dekameter persegi? Ayo, 100 kali 100 berapa? 10.000. Jadi sekali turun nolnya ditambahkan 2, sekali turun 1 tingkat nolnya ditambahkan 2. Jadi kalau turun 2 tingkat maka nolnya ada 4. Itu. Jadi sekali turun dikalikan 100. Begitu juga kalau naik. Nah, apabila naik di situ dibagi dengan 100 untuk 1 kali tingkat. Jadi misalkan 1 mm persegi berapa sentimeter persegi, itu artinya naik. Nah, naik 100 berapa? 1 dibagi 100 sama dengan 0,01. 100 berarti di belakang desimal ada 2 angka. Misalkan milimeter persegi ke dekameter persegi, ke desimeter persegi. 1 milimeter persegi ke desimeter persegi, berarti naik 2 tingkat, yaitu sentimeter persegi kemudian desimeter persegi. Berarti dibagi berapa? Dibagi 10.000. Kalau dibagi 10.000, 1 dibagi 10.000 berapa? 10.000 itu kan nolnya 4. Berarti di belakang desimal harus ada 4 angka, yaitu 0,0001. Paham ya? Mudah-mudahan bisa diterima. Kemudian untuk konversi satuan volume. Satuan volume itu biasanya menggunakan pangkat 3. Contohnya kilometer, pangkat 3 itu kan dibaca kubik. Kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Nah, sekali turun 1 tingkat, kalau pangkatnya 3, itu berarti dikalikan 1000. Bedakan ya. Kalau hanya konversi satuan panjang, sekali turun 1 tingkat kali 10. Konversi satuan luas, sekali turun 1 tingkat dikali 100. Kalau konversi satuan volume, sekali turun tingkat berarti 1000. Misalkan contoh 1 kilometer kubik berapa hektometer kubik? Turun 1 tingkat berarti 1000. Contoh lagi 1 kilometer kubik berapa dekameter kubik? Berarti turun 2 tingkat, yaitu hektometer kubik, dekameter kubik. Nah, kelipatan 1000 kali 1000 jadinya berapa 1000 kali 1000? Nolnya jadi 6, yaitu 1 juta. Tuh. Kemudian kalau misalkan ke meter kubik, 1 kilometer kubik ke meter kubik turun 3 tingkat. Berarti 1000 juta ya. Atau 10 pangkat 9 karena nolnya ada 9. Kemudian untuk naik, kalau naik berarti dibagi 1000 untuk 1 kali naik. Misalkan contoh 1 mm kubik berapa sentimeter kubik?
Berarti 1 dibagi 1000. Kalau dibagi 1000 berarti di belakang desimal ada berapa angka? 1000, nolnya 3, berarti di belakang desimal ada 3 angka, yaitu 0,001. Jadi 1 mm kubik sama dengan 0,001 cm kubik. Begitu juga misalkan naik 2 tingkat. Contoh, 2 mm kubik berapa desimeter kubik? Berarti dari milimeter ke desimeter itu kan melewati sentimeter. Naik 2 tingkat. Kalau naik 2 tingkat berarti dibagi 1 juta. 2 dibagi 1 juta berapa? 1 juta itu nolnya 6. Berarti di belakang desimal harus ada 6 angka, yaitu 0,00002. Karena tadi soalnya kan 2 mm kubik berapa desimeter kubik, jadinya 0,00002. Bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya konversi satuan dalam kecepatan. Misalkan biasanya kalau dalam kecepatan itu berapa kilometer per jam, kalau dalam speedometer berapa kilometer per jam kecepatannya. Nah, itu biasanya disuruh mengubah ke dalam meter per detik. Nah, bagaimana cara mengkonversi satuan dalam kecepatan? Misalkan 1 kilometer per jam dijadikan meter per detik. Lihat yang atas, kilometer dijadikan meter dulu. Pada konversi satuan panjang, kilometer ke meter itu turun 3 tingkat melewati hektometer, dekameter, baru meter. Berarti 1 dikali 1000 sama dengan 1000. Jadi 1 kilometer 1000 meter. Kemudian 1 jam berapa detik? Karena di sini mau diubahnya dari jam ke detik. 1 jam itu kan 60 menit. 1 menit 60 detik. Jadi 1 jam itu 60 kali 60 detik atau 3600 detik. Jadi untuk mengkonversi satuan 1 km per jam dijadikan meter per detik, yaitu 1000 dibagi 3600. Hasilnya 0,2777 dan seterusnya. Bisa dibulatkan jadi 0,2778. Nah, bagaimana sebaliknya? Kalau misalkan dari meter per detik dijadikan kilometer per jam. Nah, yang pertama yang atas dulu dilihat. Meter ke kilometer dalam konversi satuan panjang naik atau turun. Meter ke kilometer itu naiknya berapa? 3 tingkat, yaitu melewati dekameter, hektometer, baru ke kilometer. Berarti dibagi 1000, maka 1 meter sama dengan 1/1000 kilometer. Kemudian detik dijadikan jam. Tadi 1 jam sama dengan 3600 detik. Berarti kalau kebalikannya 1 detik berapa jam? Kebalikannya ya berarti 1/3600. Nah, konversi satuannya dari meter per detik jadi kilometer per jam. Jadi 1/1000 dibagi dengan 1/3600. Bingung nggak ngitungnya ya? Bagaimana cara membagi 1/1000 dibagi 1/3600? Ingat, membagi pecahan sama dengan mengalihkan kebalikannya. Jadi yang dibalik yang bawah jadi kali. Jadi 1/1000 dibagi 1/3600 sama dengan 1/1000 dikali 3600 per 1. Jadi yang bawah ini dibalik jadi kali. 1/1000 dikali 3600 per 1. Jadi sama aja 1 kali 3600 dibagi 1000 kali 1.
Jadi sama aja 3.600 dibagi 1000. Berapa 3.600 dibagi 1000? Yaitu 3,6. Jadi 1 meter per detik sama dengan 3,6 kilometer per jam. Itu konversi satuan dalam kecepatan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya dimensi besaran. Minggu kemarin udah Ibu bahas sebentar tentang dimensi besaran. Dimensi panjang untuk satuan meter yaitu dimensinya dalam huruf L besar, massa dimensinya dalam M besar, waktu dimensinya dalam T besar, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat. Misalkan contoh bagaimana cara mengubah suatu satuan ke dalam dimensinya. Misalkan contoh luas. Luas itu kan merupakan besaran turunan, yaitu hasil kali dari panjang kali lebar. Panjang itu satuannya meter, lebar juga satuannya meter. Meter kalau dalam besaran pokok merupakan satuan dari panjang. Panjang dimensinya L besar. Jadi di sini sama-sama L ya dimensinya. Jadi L dikali L sama dengan L pangkat 2. Begitu juga dengan volume. Volume itu panjang kali lebar tinggi. Ketiganya itu mempunyai satuan meter. Panjang meter, lebar meter, tinggi meter. Meter itu merupakan satuan dari besaran pokok panjang dengan dimensi L. Maka di sini dimensi untuk volume yaitu L pangkat 3. Kemudian selanjutnya dimensi kecepatan. Kecepatan itu merupakan jarak dibagi waktu. Jarak itu satuannya meter. Meter itu satuan dari besaran pokok panjang dengan dimensi L. Jadi meter satuan pokok dari panjang dimensinya L. Kemudian T, waktu, satuannya sekon. Sekon itu dimensinya T. Sekon itu satuan dari besaran pokok waktu dengan dimensi T. Nah di sini L dibagi T sama dengan, kenapa bisa L kali T pangkat min 1? Ingat, dalam pecahan apabila di bawah bisa naik jadi pangkat negatif. Misalkan 1/2 itu sama aja 2 pangkat min 1. Diingat kembali ya waktu matematika SMP kelas 3. Kemudian misalkan contoh lagi 2 pangkat 2. Maka kalau diubah jadi 2 pangkat min 2. 1/nya jadi hilang ya. Jadi 1/2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat min 2. Contoh lagi 1/3 sama dengan 3 pangkat min 1. 1/3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat min 2. Jadi kalau di sini L per T, jadi T bisa naik ke atas jadi pangkat min 1. Sekarang kalau kebalikannya, besaran yang dimensinya ML pangkat min 1, T pangkat min 2. Ingat, dimensi M itu satuan pokoknya kilogram. M itu kan dimensi dari massa, satuannya kilogram. Dimensi L yaitu satuan pokok M. L itu dimensi dari panjang. Harus dihafalkan. Dimensi L itu dari besaran pokok panjang yaitu satuannya meter. Dimensi T itu merupakan dimensi dari waktu. Satuannya sekon S. Jadi kalau dirangkai ML pangkat min 1 T pangkat min 2 sama dengan M-nya tidak ada negatif, berarti ada di atas. M itu kan tadi satuan pokoknya kilogram. L itu panjang, dimensi dari panjang, satuannya meter. Karena pangkat negatif berarti letaknya di bawah.
Begitu juga dengan T. T itu dimensi dari waktu, satuannya sekon. Karena pangkatnya negatif berarti letaknya di bawah, S pangkat 2. Nah, satuan dari kilogram per meter sekon pangkat 2 dibuka lagi untuk materi minggu kemarin. Itu merupakan satuan dari besaran turunan apa? Yaitu satuan dari besaran turunan tekanan. Itu ya. Itu mengubah dimensi menjadi besaran turunan. Kemudian selanjutnya notasi ilmiah. Nah, bagaimana mengubah suatu bilangan yang sangat besar atau sangat kecil ke dalam notasi ilmiah? Bentuknya yaitu A kali 10 pangkat N. Jadi notasi ilmiah itu merupakan cara penulisan sebuah angka, yaitu untuk angka yang perhitungannya terlalu kecil atau terlalu besar dalam bentuk desimal. Jadi notasi ilmiahnya A kali 10 pangkat N. Dengan A ini merupakan bilangan bulat antara 1 sampai 10. Nah, N-nya itu bisa sembarang bilangan bulat atau disatukan, bisa bilangan bulat, bisa positif, bisa negatif. Misalkan contoh, 300 juta. 300 juta itu nolnya berapa? 8. 300 juta itu nolnya 8. Berarti ini merupakan bilangan yang sangat besar. Bagaimana cara mengubah bilangan 300 juta ini ke dalam bentuk notasi ilmiah? Bentuk notasi ilmiah yaitu A kali 10 pangkat N. Dengan A itu merupakan bilangan antara 1 sampai 10. Antara 1 sampai 10. Jadi 300 juta itu supaya angka depannya itu antara 1 sampai 10 berarti harus menggunakan tanda desimal, yaitu 3,0. Jadi antara bilangan ini harus dikasih tanda desimal supaya bilangan itu antara 1 sampai 10. Jadi ini merupakan A-nya. Tadi kan A kali 10 pangkat N. A-nya 3,0, N-nya 8. Nah, 3,0 ini merupakan bilangan antara 1 sampai 10. Dikali berapa ini nolnya, ada berapa? 300 juta itu nolnya 8. Berarti 3,0 kali 10 pangkat 8. Contoh lagi, misalkan bilangan yang sangat kecil 0,0007. Ini merupakan bilangan yang sangat kecil. Nah, A-nya ini A-nya itu dibuat bilangan yang antara 1 sampai 10. Berarti harus diletakkan di mana desimalnya? Berarti desimalnya harus diletakkan di belakang angka 7 supaya bilangan ini terletak antara 1 sampai 10, yaitu 7,3. Nah, 7,3 berarti harus dibagi berapa? Ingat, desimalnya mundur berapa kali dari depan sampai di belakang angka 7? Itu mundurnya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Mundur 4 kali, maka dikalikan 10 pangkat min 4. Mundur pangkat negatif karena dibagi. Karena ini merupakan bilangan yang sangat kecil. Kalau bilangan yang sangat besar pangkatnya positif, kalau bilangan yang sangat kecil nanti pangkatnya negatif. Jadi 7,3 kali 10 pangkat min 4. Kemudian contoh lagi 0,00000353448. Nah, bagaimana cara mengubah 35348 ini supaya menjadi bilangan antara 1 sampai 10? Berarti desimalnya harus kalau diletakkan di belakang angka 5, berarti bilangan itu lebih dari 10, berarti tidak bisa digunakan. Maka desimalnya maju 1, harus di belakang angka 3 yang paling depan, jadinya 3,5348. Nah, 3,5348 ini merupakan bilangan antara 1 sampai 10.
Nah, desimalnya mundur berapa kali sampai berhenti di belakang angka 3? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mundurnya 8 kali, berarti 3,5348 kali 10 pangkat min 8. Jadi kalau misalkan bilangan yang sangat kecil itu pasti nanti pangkatnya negatif, kalau bilangan yang sangat besar pasti pangkatnya positif. Nah, angka yang di depan A-nya itu harus bilangan antara 1 sampai 10. Tapi kalian tidak boleh mengubah nilainya, hanya menggeser desimalnya. Ya, tidak boleh mengubah nilainya, hanya menggeser desimalnya. Kemudian selanjutnya tugas kalian, perhatikan tugasnya. Tadi sudah Ibu bahas semuanya. Konversikan satuan. Nih, misalkan contoh tadi udah Ibu bahas. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Berapa kecepatan mobil tersebut dalam satuan meter per sekon? Berarti hanya mengubah dari kilometer per jam ke dalam meter per sekon. Nah, dari kilometer ke meter, tadi untuk konversi satuan panjang, 1 kilometer itu berapa meter? 1 kilometer 1000 meter, berarti 72 kali 1000 sama dengan 72.000. Kemudian jam ke sekon atau jam dijadikan detik, 1 jam 3600 detik. Jadi konversi satuan 72 km per jam dijadikan meter per sekon, yaitu 72.000 dibagi 3600. Nanti hasilnya berapa? Kemudian yang kedua, kebalikannya, dari 20 meter per sekon dijadikan kilometer per jam. Dari meter ke kilometer itu naik, berarti dibagi 1000, 20 per 1000 atau 20 dibagi 1000, nanti dibagi lagi dengan detik ke jam. Detik ke jam itu berapa? 1 detik tadi berapa jam? 1 per 3600. Jadi pengerjaannya seperti contoh yang belakang tadi untuk konversi. Nah, contohnya seperti ini. Konversi satuan dalam meter per detik dijadikan kilometer per jam. Berarti nanti 20 per 1000 dibagi dengan 1 per 3600. Tinggal dibalik. Itu ya. Begitu juga dengan soal-soal berikutnya. Jadi langkah pengerjaan nomor 1 sama dengan nomor 4, nomor 2 sama dengan nomor 3. Kemudian selanjutnya tadi sudah Ibu jelaskan untuk dimensi, misalkan contoh gaya itu satuannya kilogram meter per sekon pangkat 2. Kilogram itu satuan dari massa. Massa dimensinya apa? Dimensinya M besar, huruf M besar. Berarti di sini M besar. Nah, ini meter itu kan satuan dari panjang, dimensinya L besar. Berarti di sini M besar, L besar. Nah, sekon itu waktu dimensinya T. Berarti T pangkat 2. Nah, kita hilangkan garis miringnya, berarti jadi M L T pangkat min 2. Begitu juga seterusnya ya untuk massa jenis, daya, dan momentum. Jadi kalau setelah tanda garis miring itu nanti pangkatnya jadi negatif, tapi garis miringnya nanti dihilangkan kalau sudah dalam bentuk dimensi satuan. Kemudian kilogram meter persegi per sekon pangkat 3. Nah, meter perseginya ada di depan garis miring, berarti nanti pangkatnya tetap positif, jangan diubah ke negatif. Yang diubah ke negatif yang di belakang tanda garis miring. Itu ya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian untuk tugas selanjutnya mengubah dalam notasi ilmiah. Nyatakan hasil pengukuran berikut dalam notasi ilmiah. Contohnya
1517 meter diubah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Berarti ini kan bilangan yang besar ya. Nah, 1517 supaya menjadi bilangan antara 1 sampai 10 berarti harus dibagi dengan suatu bilangan atau menggunakan tanda desimal. Dibagi 1000, 1,517. Jadi desimalnya di belakang angka 1, 1,517 dikali dengan 10 pangkat 10 pangkat 3 karena ini bilangan yang besar, pangkatnya positif. Jadi 1,517 kali 10 pangkat 3. Kemudian 0,00737. Nah, 3737 itu diubah sehingga bilangan ini terletak antara bilangan 1 sampai 10. Berarti menggunakan desimal. Desimalnya letaknya di mana? Di belakang angka 3 atau 7. Kalau di belakang angka 3 berarti bilangan itu lebih dari 10, berarti tidak bisa digunakan. Supaya bisa digunakan maka desimalnya harus di belakang angka 7. Jadi 7,37 kali 10 pangkat. Nah, desimalnya mundur berapa kali untuk sampai di angka 7 yang paling depan? 1, 2, 3, 4. Mundur 4 kali. Jadi 7,37 kali 10 pangkat min 4. Nah, mungkin itu aja, mudah-mudahan bisa dipahami. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Nah, nanti bisa dilihat untuk materinya dan tugasnya di Google Classroom. Kodenya sudah ada, sudah Ibu masukkan materinya. Nanti bisa dilihat, bisa kalian kerjakan, kalian foto hasilnya, kemudian kalian upload dalam Google Classroom kalian. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima. Untuk materi kali ini Ibu cukupkan sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.